Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan para duta besar negara sahabat, Your Excellency, thank you very much for you join us here. Yang saya hormati Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, beserta seluruh pejabat eselon 1 dan 2, dan juga yang saya hormati para Kakanwil yang hadir pada kesempatan ini. Tentu yang kita sama-sama juga hormati adalah PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan yang kita muliakan bersama para Dewan Hakim, Panitra, dan tentunya pimpinan delegasi yang kami cintai, seluruh para peserta musabaqah tilawatil Quran, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, baik yang langsung hadir pada kesempatan ini dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zooming. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menyaksikan langsung penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional yang keempat yang kita laksanakan di tempat ini. Musabaqah Tilawatil Quran tentu bukan hanya kita memperlombakan seni bacanya, tetapi ini salah satu bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap kitab suci ini. Kenapa begitu kita mencintai Al-Quran? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini adalah mampu mencerahkan masyarakat tempat turunnya Al-Quran pada waktu itu sangat primitif. Ya, kebanyakannya masih buta aksara, ya, buta huruf. Bagaimana mungkin masyarakat yang sangat terkebelakang pada waktu itu mampu mendapatkan kepuasan yang luar biasa terhadap petunjuk Al-Quran? Dan juga sampai kita sekarang ini masyarakat yang sering disimbolkan sebagai masyarakat yang artificial intelligence juga luar biasa ketakjubannya terhadap Al-Quran. Jadi semua etnik, semua zaman sangat mengagumi Al-Quran. Inilah salah satu bukti kemujizatan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu majalah perbukuan di Amerika mencatat bahwa penerbitan yang paling laku di seluruh Amerika
Tidak ada penerbitan yang mampu menandingi penerbitan Al-Quran. Ya, bahkan dibandingkan novel di Da Vinci Code yang pernah fenomenal, 1 tahun terjual 5 juta eksemplar, tapi itu pun juga belum mampu menyaingi oplah penjualan Al-Quran. Dan ternyata bukan hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara Eropa. Belum ada yang bisa menandingi oplah penjualan Al-Quran. Ini artinya apa? Bahwa Al-Quran itu menjadi pusat perhatian. Bukan hanya oleh para seniman, bukan hanya para politisi, bukan hanya para ahli agama, tapi juga para saintis terutama yang sekarang ini banyak mengkaji, mendalami Al-Quran. Semakin dikaji, semakin bermunculan rahasia-rahasia ajaib kedahsyatan Al-Quran itu sendiri. Dan kita juga faham bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk umat Islam saja, tapi juga rahmatan lil alamin. Bahkan rahmatan lil alamin jamak. Kalau ada alam yang selain alam yang kita kenal, itu pun juga Quran menjadi petunjuk di sana. Memang tantangan Al-Quran, dan ini merupakan tantangan kita juga, ya, bagaimana mengartikulasikan nilai-nilai Al-Quran itu di dalam masyarakat modern, terutama dalam masyarakat yang kita kenal sekarang ini sebagai era post-truth. Apa yang dimaksud era post-truth ini? Ketika nilai-nilai kebenaran itu tidak lagi bersandar kepada sebuah teks suci termasuk Al-Quran, tetapi juga ada otoritas tertentu di lain teks suci itu yang ikut juga cawe-cawe ingin menentukan kebenaran itu sendiri. Nah, disinilah tantangan kita. Bagaimana tetap mengunggulkan Al-Quran sebagai sumber tata nilai yang membimbing kehidupan kita di dalam masyarakat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di seluruh dunia, termasuk dunia Islam, urusan musabaqah tilawatil Quran belum ada yang bisa menyamai Indonesia. Tidak ada satu negara pun, hampir semuanya saya sudah kunjungi, yang melakukan musabaqah tilawatil Quran berjenjang secara periodik setiap tahun, mulai dari tingkat RT, RW, tingkat desa, kelurahan, naik ke atas tingkat kecamatan, naik ke atas tingkat kabupaten dan kota madya, naik ke atas tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional, sampai malam ini, sore ini kita melakukan secara internasional. Makanya itu wajar kalau para utusan MTQ internasional kita umumnya didominasi juaranya itu oleh peserta kita dari Indonesia. Kenapa? Karena memang kita paling serius, bahkan membuat semacam lembaga yang sekarang ini kita kenal sebagai LPTQ, Lembaga Tilawatil Quran. Ya. Topik MTQ kita hari ini, Al-Quran, Environment and Humanity for Global Harmony. Ini saya kira suatu tantangan, ya, bahwa mari kita buktikan Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang menekankan betapa pelestarian lingkungan itu suatu keharusan. Kita buktikan, berbeda dengan apa yang pernah tahun lalu ada yang menuding bahwa Abrahamic Religion book, jadi buku-buku kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran itu dituding sebagai salah satu faktor yang memicu kerusakan lingkungan. Sehingga kami berkumpul di New York pada waktu itu, saya mewakili umat Islam, untuk membantah NGO yang ada di Amerika mengatakan ayat-ayat yang ada di dalam Bible seperti dalam kitab Mazmur
yang menunjuk manusia sebagai raja, penguasa alam semesta. Di dalam kitab Genesis perjanjian lama juga, kitab Yahudi, di situ juga menunjuk manusia itu sebagai penguasa alam semesta. Dalam Al-Quran juga ada, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menunjuk manusia itu sebagai khalifah. Dan ada ayatnya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, kami tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang dianggap dalil untuk mengeksploitasi alam melampaui daya dukungnya. Kalau memotong ayat-ayat seperti itu memang iya, tetapi kita harus membaca Al-Quran itu secara komprehensif, bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran meskipun manusia sebagai khalifah, meskipun ditundukkan, ditaskhirkan untuk manusia, tetapi kita tidak boleh melampaui batas. Wala tusrifu daral fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi jika kita ingin melihat bumi ini langgeng, maka kita harus merawatnya. Itu message-nya Al-Quran. Karena itu di dalam pandangan Al-Quran, inilah yang perlu kita eksploitasi di dalam kandungan-kandungan Al-Quran, bahwa Al-Quran sejak awal memperkenalkan bahwa sebetulnya tidak ada benda mati dalam kamus Al-Quran. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semuanya bertasbih. Ma makna tasbih? At-tasbih bimana at-tansih. At-tansih artinya memuji, mencintai. Tidak mungkin sesuatu itu bisa mencinta tanpa emosi. Jika segala sesuatu itu memuji Allah, berarti segala sesuatu itu juga punya emosi. Dan dengan demikian, segala benda-benda alam yang ada di muka bumi maupun yang tidak terlihat, itu semuanya punya emosi. Al-Quran memperkenalkan kita seperti itu. Tidak ada benda mati. Makanya itu, kita diminta untuk bersahabat dengan alam semesta, bukan diminta untuk menaklukkan, menjinakkan, membinasakan, merusak alam semesta. Ini yang perlu kita perbaiki cara pandang kita terhadap alam. Alam itu adalah partner kita, bukan objek semata, tetapi itu sekaligus menjadi subjek. Definisi masyarakat modern, seolah-olah manusia itu bukan alam. Yang alam itu segala sesuatu selain manusia itu adalah alam. Inilah filsafat yang menyebabkan kerusakan alam. Karena itu mari kita musabakahkan Al-Quran ini, mari kita mengungkapkan, mari kita menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang akan berusaha untuk melestarikan alam semesta ini dengan sugesti-sugesti, motivasi-motivasi, dan juga tekanan-tekanan yang diberikan Al-Quran, bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya untuk melestarikan alam semesta ini. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang khusyuk kalau lingkungan alam kita rusak. Ya. Tidak mungkin kita bisa khusyuk di dalam salat kalau gempa bumi terus menerus, banjir terus menerus, climate change. Jadi sarana untuk menciptakan ketenangan, menjadi abid di muka bumi ini adalah harus kita menjadi khalifah yang sukses menata alam semesta ini. Dua kapasitas kita sebagai khalifah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, abid di situ, tapi juga ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang sukses kalau kita tidak beribadah dengan baik, dan tidak mungkin kita beribadah dengan baik kalau rusak alam ini di sekitar kita. Inilah fungsinya musabaqah tilawatil Quran, untuk mengingatkan kembali, menggaungkan kembali, mendengungkan kembali betapa perlunya kita bersahabat dengan alam semesta untuk menunda kiamat itu terjadi. Semoga pada kesempatan ini insya Allah nilai-nilai dasar Al-Quran ini bisa kita sebarkan, viralkan kepada masyarakat luas. Dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka izinkanlah saya membuka musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional yang keempat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Allahumma fiqh aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.